Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Kote, MPM 21082600037. Di sini saya akan mengerjakan tugas mind map pada blok psikiatri. Jadi di sini saya mengambil judul tentang gangguan bipolar. Jadi secara definisi bipolar ini merupakan gangguan mood yang terdiri dari paling sedikit satu episode manik, hipomanik, ataupun campuran yang biasa disertai adanya riwayat episode depresi mayor. Secara epidemiologi, di mana penelitian komunitas baru-baru ini menunjukkan pada negara industri resiko untuk terjadi gangguan bipolar berkisar antara 0,5 sampai 1,5%. Secara etiologi, gangguan bipolar ini bisa disebabkan karena stresor psikososial ataupun tekanan sosial, lalu kemudian neurotransmitter, di mana teori neurotransmitter ini pada awalnya itu berkonsep pada depresi dan juga mania yang merupakan rangkaian akhir yang saling berlawanan. Secara faktor resiko, jadi gangguan bipolar ini bisa karena genetik, yaitu riwayat keluarga sebelumnya, lalu kemudian bisa karena lingkungan seperti stres, ada trauma, dan juga usia, di mana gangguan ini munculnya pada akhir remaja atau awal dewasa. Eh, Pada gangguan bipolar ini ada beberapa gambaran klinis yang dikenal dengan DICFAS. Yang pertama itu eh, distractibility, di mana perilakunya itu yang seringnya kacau, lalu insomnia, kebutuhan tidurnya itu berkurang, lalu grandiosity, adanya pemahaman waham kebesaran, lalu ada fake of ID, di mana ini gangguan bentuk pikiran spesifik, lalu kemudian aktivitasnya itu meningkat, lalu speech-nya itu pembicaraannya juga meningkat. Yang terakhir itu ada talklessness, di mana ini apa yang dipikirkannya tidak sesuai dengan atau sia-sia. Lalu klasifikasi bipolar berdasarkan DSM-4 itu ada gangguan bipolar satu, ditandai oleh satu atau lebih episode manik atau campuran yang biasanya disertai dengan episode-episode depresi mayor. Lalu kemudian gangguan bipolar 2, di mana ini terjadi satu atau lebih episode depresi mayor yang disertai paling sedikit satu episode hipomanik. Lalu kemudian yang terakhir ada gangguan siklotimik. Ini biasanya terjadi paling sedikit, durasinya itu 2 tahun. Lalu kemudian kriteria diagnosis bipolar ini ada berdasarkan DSM-4 dan juga PPDGJ 3. Kalau misalnya DSM-4 itu dia adanya di mana ini periode ini adanya kelainan mood, ekspansif, dan juga dia mudah tersinggung. Lalu kemudian dia merasa harga dirinya itu melambung atau merasa kebesaran, lebih banyak bicara. Lalu kemudian gagasannya itu yang melompat-lompat. Lalu kemudian kalau berdasarkan PPDKJ 3, ini ada gangguan afektif bipolar, kini hipomanik. Lalu kemudian ada gangguan afektif bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik ataupun tanpa gejala psikotik. Dan juga ada gangguan afektif bipolar episode kini depresi berat tanpa gejala psikotik atau dengan gejala psikotik. Lalu kemudian gangguan dari bipolar ini dapat kita memberikan tata laksana, yaitu ada mood stabilizer, lalu kita dapat memberikan sodium divalproat 250 miligram 3 kali satu, lalu kemudian kita dapat memberikan litium 300 miligram 1 kali 1, dan juga kita dapat memberikan obat anti psikotik seperti obat risperidon ataupun haloperidol. Lalu kemudian pada bipolar ini dia terdapat beberapa fase pengobatan. Yang pertama itu kalau misalnya fase pengobatan akut itu 3 sampai 8 minggu, kalau kontinu 2 sampai 6 bulan, dan juga kalau maintenance itu 1 tahun. Eh, Prognosis dari gangguan bipolar ini dia itu tergantung frekuensi dan juga lama episode serta respon terhadap pengobatan. Pasien dengan gangguan bipolar 1 memiliki prognosis lebih jelek dibandingkan dengan gangguan depresi.
Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan mind map tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.